just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Pada pagi hari ini sebelum kita beribadah kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa siapkan Alkitab kalian. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan badan yang sehat kepada kami. Kami mau beribadah Tuhan walaupun masih secara online, tapi kami percaya berkat-Mu akan turun atas kami semuanya. Kami mau serahkan jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Kau berkati setiap sinyal-sinyal yang kami pakai Tuhan, sehingga kami boleh beribadah secara lancar Tuhan, tidak ada gangguan suatu apapun. Berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Kita semua lahir tanpa bisa memilih siapa orang tua kita. Sebutkan alat pengangkutan yang ada di daerahmu. Siapa yang tahu? Sitorus, Acong, Joko. Di bumi pertiwi, kita tumbuh, menangis, dan tertawa bersama. Meski kita berbeda-beda, tapi sesungguhnya kita adalah satu.
persahabatan dan saling menghargai adalah kunci persaudaraan. Dulu, sekarang, dan selamanya kita bersatu untuk negeri tercinta. Kalian sudah lihat video tadi, ada 3 orang sahabat, Joko, Acong, dan Sitorus. Mereka adalah 3 orang yang berbeda suku, orang Batak, orang Jawa, dan orang Chinese. Tapi mereka bersahabat tidak membeda-bedakan. Mereka tidak pernah melihat kamu agamanya apa, kamu dari suku apa. Mereka tidak pernah membeda-bedakan itu. Dan itu dari sejak mereka kecil sampai besar, tidak ada perbedaan itu semua. Karena mereka tahu segala sesuatunya itu semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang namanya suku A, suku B, tidak ada semuanya. Di hadapan Tuhan semuanya adalah sama. Nah, mereka itu bersahabat dari kecil sampai besar dan mereka mau memelihara persahabatan itu. Nah, itulah yang dikehendaki Tuhan. Pada saat ini kita harus semuanya itu berdamai dengan setiap orang. Tidak ada perbedaan di antara kita. Ya, nah, pagi ini kita mau belajar tentang terbuka dan berpendirian. Kita mau lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Terbuka dan berpendirian. Nah, nanti kalian baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Nah, karena banyak sekali, panjang sekali, Kak ini nanti mau ringkas, mau ambil yang tidak semuanya tapi bagian-bagian yang sangat-sangat perlu kalian ketahui. Nah, di dalam bacaan ini tadi Kisah Para Rasul 1 ayat Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48 ada 2 orang yang namanya Cornelius dan Petrus. Nah, Cornelius ini bukan orang Yahudi. Dia adalah seorang perwira dari Italia. Dia sangat mengasihi Tuhan dan dia tahu banyak tentang bagaimana orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi itu beribadah, bagaimana orang Yahudi itu berdoa, bagaimana orang Yahudi itu berbicara. Dia sudah tahu. Nah, tapi Cornelius ini tidak pernah membedakan. Walaupun dia bukan orang Yahudi tapi dia mau belajar. Dia orang yang sangat mengasihi Tuhan dan seluruh keluarganya takut akan Tuhan. Yang satu lagi adalah Bapak Petrus. Nah, Bapak Petrus ini kalian sudah kenal semua, diantaranya 1 dari 12 rasul dari Tuhan Yesus. Dia adalah orang Yahudi dan dia sangat memegang sekali tradisi ajaran dari orang Yahudi. Sehingga Bapak Petrus ini tidak mau membuka diri untuk bergaul. Ya, bahkan untuk memasuki orang rumah-rumah yang bukan Yahudi dia nggak mau. Sikap yang membeda-bedakan ini yang Tuhan tidak suka. Karena dengan sikap Bapak Petrus ini yang suka menutup diri, karena dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang non-Yahudi, dia nggak mau. Sehingga dia cenderung sombong. Dia merasa orang Yahudi yang paling benar, nggak boleh seperti itu. Dengan sikap seperti itu, nanti pemberitaan firman Tuhan itu akan sangat terbatas. Dia maunya Tuhan Yesus itu keselamatannya itu hanya untuk orang Yahudi. Padahal Tuhan Yesus tidak seperti itu. Keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Itu kata Bapak Petrus. Tapi Tuhan Yesus nggak mau. Semuanya boleh asal percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus mati berkorban untuk kita disalib itu bukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Tuhan kita tidak akan pernah membedakan, kamu orang Islam, kamu orang Buddha, kamu orang Chinese, orang Batak, orang Jawa. Tuhan kita itu nggak pernah membeda-bedakan. Asal kalian percaya sama Tuhan Yesus, kamu akan memperoleh keselamatan. Itulah seperti itu, ya.
Jadi Bapak Petrus ini kita apresiasi, kita bagus sih, dia sangat memegang ajaran Yahudinya itu. Tapi kalau seperti itu dia membenarkan diri, dia akan tidak bisa. Tuhan Yesus nggak mau seperti itu. Pemberitaan firman Tuhan itu untuk semua orang. Ya. Kemudian di dalam ayat yang tadi, ayat Kisah Para Rasul tadi, ayat Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48 ini, kita mau lihat dulu ya. Kita mau lihat dulu ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Kornelius. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Bapak Kornelius kalau Kornelius ini harus berjumpa dengan Petrus. Penampakan ini kemudian sama Bapak Kornelius, oke Tuhan, aku mau berangkat dan aku mau bertemu sama Bapak Petrus. Ini perintah sama Tuhan Yesus. Sedangkan pada waktu Bapak Petrus ini berdoa, ya, dia berdoa, Tuhan Yesus juga memberikan penglihatan. Apa penglihatannya? Dia memberikan penglihatan ada beberapa macam binatang berkaki 4 dan Bapak Petrus ini suruh menyembelih dan makan. Tetapi Bapak Petrus nggak mau. Itu penglihatan sampai 3 kali. Padahal semua binatang yang diciptakan oleh Tuhan itu semuanya baik. Tuhan tidak menciptakan yang jelek. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Jadi boleh. Nah, kemudian akhirnya Bapak Kornelius ini bertemu sama Bapak Petrus. Ya, Bapak Petrus bertemu sama Bapak Kornelius. Ketika mereka berjumpa, Bapak Petrus ini kemudian berpikir, Kornelius itu bukan orang Yahudi. Kornelius itu seorang perwira yang baik hati. Dia mengasihi sesama. Dia mengenal Tuhan. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Sedangkan aku orang Yahudi. Aku tahu tentang ajaran agama. Aku tahu tentang mengasihi Tuhan. Tetapi aku nggak bisa mengasihi orang Yahudi. Lama-lama Bapak Petrus berubah. Sejak berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mulai berubah. Dia sekarang nggak hanya mengasihi orang Yahudi, dia mau berubah, dia mau mengabarkan Injil kepada siapapun. Ya. Karena apa? Karena kasih. Kasih itu bisa merubah segala sesuatunya. Dengan kasih, Bapak Petrus ini mau mengabarkan Injil. Dia mau lagi berteman dengan orang yang bukan Yahudi. Nah, itulah inti dari pelajaran ini. Kita sebagai anak-anak remaja tidak boleh membeda-bedakan. Kamu orang Cina, kamu orang Islam, kamu orang Batak, orang Jawa. Tidak ada seperti itu. Di mata Tuhan kalian itu sama. Yang kulit hitam, kulit putih, matanya sipit, matanya belok, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan itu. Semua sama di hadapan Tuhan. Seperti video tadi, 3 orang sahabat yang sangat-sangat berbeda latar belakangnya. Joko orang Jawa, Acong orang Chinese, Sitorus orang Batak. Mereka berbeda latar belakangnya. Agama pun mereka berbeda. Tapi apa? Mereka mau bersatu. Mereka mau bersahabat. Tidak membedakan apapun. Dan setelah besar itu mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Mereka saling mengasihi, tetap saling mengasihi. Mereka tetap saling bersahabat. Nah, itulah. Di dalam Tuhan itu tidak ada perbedaan adik-adik. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Kalian yang pintar main tamborin, kalian yang pintar main gitar, pintar nyanyi, semua sama tetap di hadapan Tuhan. Berikan talenta itu kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita mau baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Ya, ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Bapak Petrus sudah berubah dan dia tahu banget bahwa Allah yang kita miliki itu tidak pernah membedakan orang. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Kita bisa sama seperti itu apa? Karena kasih. Kalau kita memiliki kasih, kita bisa mengasihi orang. Kalau kita bisa mengasihi teman-teman kita, apalagi kita harus lebih mengasihi Tuhan. Ya, sebagai ayat yang terakhir kita mau baca di dalam 1 Korintus 13. Ya, ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1.
sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya apa? Kalau kalian mempunyai kepandaian yang sangat bagus, kalau kamu memiliki talenta yang sangat-sangat banyak, tapi kalau kamu tidak mempunyai kasih, itu sama sekali ya, tidak ada artinya ya. Maka daripada itu, milikilah kasih di dalam hidupmu. Kasih menutupi banyak sekali hal ya. Ingat video tadi, tidak boleh membedakan orang. Kamu kan masih kecil, kamu hitam, kamu putih, kamu matanya sipit. Enggak boleh, semuanya sama di hadapan Tuhan. Kita harus mulai belajar, jangan pernah membeda-bedakan orang. Ingat itu ya. Firman Tuhan sampai di sini dulu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi semua orang Tuhan. Kami tidak pernah mau membeda-bedakan orang Tuhan. Apakah dia miskin, dia kaya, dia hitam, dia putih, semuanya sama di hadapan Tuhan. Seperti Cornelius dan Petrus. Akhirnya mereka mau Tuhan berdamai. Mereka mau mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan untuk belajar mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan sekolah mereka. Berikan kepandaian hikmat yang daripada surgawi. Kesehatan Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, bentengi mereka dengan berlapis-lapis Tuhan, agar mereka selalu sehat Tuhan, tetap semangat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati orang tuanya, berkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.